Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 219. Haha, dia bilang dia mengenalmu. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Wakil Kepala Seksi Wang telah menerima berita penangkapan Sun Dazu dan mengetahui bahwa kerabat Wakil Kepala Seksi Liu juga ditangkap oleh Kepala Dong. Kepala Dong bahkan berani mengabaikan Wakil Kepala Liu, apalagi dia. Meskipun dia sangat marah, dia tidak menelepon Kepala Dong atau Liu Dahai, karena dia tahu dia akan diabaikan. Tapi sekarang, Kepala Dong meneleponnya. Wakil Kepala Seksi Wang menjawab, "Oh, dia adalah anak dari teman lamaku. Ketua Dong, saya tahu tentang insiden ladang jagung. Dia sedang mabuk saat itu. Anda juga harus tahu bahwa alkohol dapat menimbulkan masalah." Dong Suebing tertawa. "Ketua Wang, saya harus memahami Anda. Sebagai PNS, hendaknya kita memberi contoh kepada orang lain. Kami tidak bisa melepaskan orang-orang ini hanya karena mereka adalah saudara atau teman Anda. Hal ini bukannya membantu dan malah merugikan mereka." "Benar." Wakil Kepala Seksi Wang tetap diam. Dong Suebing melanjutkan, "Ketua Wang, PC di sisi Anda baru saja rusak dan Anda seharusnya sibuk. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Serahkan Sun Dazu padaku." "Baiklah, lanjutkan pekerjaanmu. Pekerjaan Departemen Keuangan sangat penting." Sun Dazu mendengar percakapan itu dan segera mengetahui bahwa dia dalam masalah. Dong Suebing memandang Sun Dazu. "Katakan padaku, siapa lagi yang kamu kenal?" Sun Dazu tahu bahwa Dong Suebing bertekad untuk mendendanya. Aku akan membayar dendanya." Dong Suebing berpikir sendiri. "Anda seharusnya mengatakan ini lebih awal dan berhenti membuang-buang waktu saya." Segera, Zheng Xiaozong, yang dicari untuk berperang, dibawa kembali ke stasiun. Dia sepertinya tahu apa yang terjadi, atau seseorang telah memberitahu dia sebelumnya dan membuat pengakuan sebelum interogasi dimulai. Dia memanggil anggota keluarganya untuk membawa 20.000 RMB ke stasiun untuk membayar denda. Berita tentang penangkapan Kepala Dong dan denda yang besar terhadap orang-orang yang memiliki koneksi tersebar di desa-desa dan penduduk desa yang dilecehkan dan diintimidasi oleh mereka menerima kompensasi. Ini terlalu mengejutkan. Selama ini kantor polisi mengabaikan warga desa dan mengapa mereka tiba-tiba bertindak. Namun semua penduduk desa sangat gembira mendengar hal ini. Beberapa korban yang mendapat kompensasi bahkan membelikan hadiah untuk kerabat Kepala Dong. Keluarga Da Zhuangzi juga mengunjungi Luan Xiaoping untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi. Pukul 16.30. Kurang dari 7 jam sejak Dong Suebing mengumumkan misi untuk para petugas, dan setiap tugas selesai. Denda dan uang perjudian yang disita berjumlah 91.000 RMB. Setelah dikurangi santunan dan biaya pengobatan kepada para korban, stasiun desa Huitian masih memiliki lebih dari 60.000 RMB. Jumlah ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi stasiun-stasiun di kota, tetapi di pedesaan, jumlahnya sangat besar. Liu Dahai dan instruktur Li San Miao mengeluarkan air liur saat mereka melihat uang itu. Mereka telah mengumpulkan hampir 100.000 RMB dalam sehari dan bagaimana jika mereka terus-menerus selama sebulan. Stasiun ini mampu membeli beberapa mobil patroli lagi. Dong Suebing segera meminta Liu Dahai mengadakan pertemuan. "Kalian semua telah menunjukkan betapa kuatnya stasiun desa Huitian kami hari ini. Kalian semua telah bekerja keras." Dong Suebing melanjutkan, "Saya tahu Anda semua tidak ingin mendengarkan pidato panjang lebar dan saya tidak akan mengatakan apapun yang tidak berarti. Baiklah, saat ini, kami akan memberikan insentif seperti yang menjanjikan. Datanglah saat namamu dipanggil." Liu Dahai dan Wakil Kepala Stasiun Chen Fa telah menyiapkan insentif dalam amplop. "Daleng." Liu Dahai menelepon petugas yang memberikan kontribusi paling banyak terlebih dahulu. Daleng berjalan ke depan dengan penuh semangat untuk menerima amplop itu. Dia berbalik dan mulai membuka amplop itu. Dia dan saudaranya adalah orang-orang yang jujur dan terus terang dan melakukan apapun yang terlintas dalam pikiran mereka. Namun saat Daleng melihat tumpukan RMB yang tebal, dia tercengang. Dia membalas dan bertanya, "Kenapa masih banyak lagi?" Liu Dahai tertawa. "Ini adalah insentif yang diberikan oleh Kepala Dong atas kinerja semua orang hari ini." Dong Suebing berkata dengan keras.
Saya belum pernah bekerja sebagai petugas garis depan sebelumnya, namun saya tahu betapa sulitnya itu. Insentif ini diputuskan oleh Kepala Stasiun Liu, Instruktur Li dan saya. Masing-masing dari Anda akan mendapat tambahan 1000 RMB selain insentif 2 bulan. Inilah yang pantas kalian semua dapatkan. 1000 RMB lebih. Semua petugas melompat kegirangan. Banyak dari mereka bahkan tidak mendapatkan insentif 1000 RMB. Jumlah ini sangat berarti bagi mereka, terutama Daleng dan Erleng. Mata Daleng memerah. Dia akhirnya mendapat cukup uang untuk dikirimkan kepada saudara perempuannya. Terima kasih, Ketua Dong. Tepuk para petugas mulai bertepuk tangan dengan penuh semangat. Terima kasih, Ketua Dong. Terima kasih, Kepala Stasiun Liu. Terima kasih, Instruktur Li. Malam itu, banyak pengganggu desa yang memiliki koneksi tetap berada di dalam rumah. Mereka khawatir karena tidak tahu apakah merekalah orang berikutnya yang akan ditangkap. Mereka melihat Kepala Dong memimpin petugasnya untuk menangkap orang dan mengeluarkan denda pada hari itu, dan mereka kejam seperti serigala. Serigala datang. Pagi selanjutnya, burung berkicau di halaman keluarga Luan. Dong Suebing keluar dari kamarnya dan menguap. Dia perlahan menyikat giginya dan pergi ke ruang utara untuk sarapan. Beberapa hari ini, dia berencana mengatur pekerjaan di stasiun, dan dia tidak kembali ke kota. Tadi malam, dia makan malam bersama petugas dan kembali ke rumah neneknya. Saat sarapan, kata istri Paman Dong Suebing, "Xiaobing, kamu telah banyak membantu desa sejak kamu kembali." Paman Dong Suebing menambahkan, "Itu benar. Para penindas itu mengira mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan karena mereka mengenal beberapa pemimpin. Mereka semua akhirnya ditangkap." Bibi kedua Dong Suebing memandangnya dengan cemas. "Xiaobing, kamu harus berhati-hati. Orang-orang itu mungkin menyakitimu." "Aku tahu." Dong Suebing mengupas telur untuk ibunya. Luan Xiaoping menyeringai sepanjang pagi karena putranya telah membuatnya bangga. Dia telah kembali ke desa kemarin sore dan mendengar tentang apa yang dilakukan putranya dari sesama penduduk desa. Mereka memuji putranya karena tidak memihak. Tidak hanya Wang Mingming yang membiarkan anjingnya menggigit orang lain ditangkap, Dong Suebing juga menyelesaikan kasus-kasus lama yang belum terpecahkan. Luan Xiaoping juga seorang yang saleh dan merasa lega mengetahui putranya adalah pejabat baik yang membantu penduduk desa. Paman Dong Suebing berkata padanya, istri Kepala Seksi Departemen Keuangan Keamanan Publik Kabupaten Wujun juga berasal dari desa Huitian. "Saya mendengar saudara laki-laki istrinya adalah seorang pengganggu di desanya dan sering memukul, merampok orang, dan melecehkan perempuan. Dia melakukan segala macam hal buruk, tapi sampai sekarang, dia bahkan tidak masuk kantor polisi sekalipun." Paman Dong Suebing telah mendengar operasi Dong Suebing kemarin menyasar orang-orang yang terkait dengan Departemen Keuangan dan ingin memberikan beberapa informasi kepadanya. Bibi pertama Dong Suebing mengerutkan kening. "Anda berbicara tentang Dan Dalei dari desa Dawang. Orang itu benar-benar seorang tiran." Luan Xiaoping menatap putranya. "Xiaobing, aku juga banyak mendengar tentang orang ini. Kamu juga harus menangkapnya." Dong Suebing berkeringat. Apa yang bisa dia lakukan ada batasnya, dan jika dia berlebihan, akan ada masalah. Inilah mengapa Dong Suebing tidak menyerang orang-orang itu kemarin. Karena dia telah mencapai apa yang diinginkannya dan menunjukkan kekuasaannya, Departemen Keuangan harus melepaskan insentif para petugas. Dia tidak perlu lagi menunjukkan otoritasnya. Kepala Departemen Keuangan adalah posisi penting dan Dong Suebing masih harus menghormatinya. Jika dia menangkap saudara laki-laki istri Wujun, mereka akan berselisih total. Tidak ada alasan bagi Dong Suebing untuk menciptakan begitu banyak musuh sekarang. Setelah sarapan, Dong Suebing pergi ke stasiun. Saat memasuki stasiun, Dong Suebing melihat wakil kepala stasiun Chen Fa dan petugas stasiun berdiri berpasangan berlatih pertempuran tanpa senjata. Hari ini, petugasnya berbeda dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Mereka penuh energi. Bagi banyak petugas, tujuan mereka adalah meningkatkan kehidupan keluarga mereka. Itu sebabnya setelah mendapatkan insentif kemarin, Dong Suebing mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan mereka. "Ketua Dong." "Selamat pagi, Ketua Dong." Semua petugas menyapa Dong Suebing ketika mereka melihatnya. Dong Suebing tersenyum saat dia turun dari mobilnya dan berjalan menuju mereka. "Latihan pagi. Ini adalah kegiatan yang bagus."
Siapa yang mengatur ini? Chen Fa berjalan mendekat. Kepala Liulah yang menyarankan hal ini. Kami berlatih sekali seminggu. Dong Suebing mengangguk dan berpikir sejenak sebelum melepas jaketnya. Ayo, biarkan aku mencoba. Siapa yang mau berdebat denganku? Para petugas saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang tahu Kepala Dong adalah lulusan universitas biasa dan bukan dari sekolah polisi. Saat dia di keamanan negara, dia juga menjadi staf admin. Selain itu, Ketua Dong tidak bertubuh besar atau bugar, dan mereka merasa Dong Suebing mungkin akan kesulitan menembakkan senjata api, apalagi berdebat. Semua petugas khawatir mereka akan melukai Kepala Dong selama sesi perdebatan. Dong Suebing tertawa saat melihat semua orang diam. Erleng, keluar. Erleng menggaruk kepalanya dan berkata, Ketua Dong, saya khawatir. Dong Suebing tertawa. Tidak apa-apa. Aku tidak akan menghubungimu kembali jika aku terluka olehmu. Hahaha. Erleng ragu-ragu, tapi tetap melangkah maju. Kalau begitu harap berhati-hati. Chen Fa dengan cepat memberi isyarat kepada Erleng, memintanya untuk menahan kekuatannya. Meskipun Erleng adalah pria yang jujur dan sederhana, dia tetap tahu apa yang harus dilakukan. Dia menahan dan perlahan mundur selangkah saat Dong Suebing menyerang ke arahnya. Namun Dong Suebing malah gagal memukulnya. Erleng secara naluriah memberikan pukulan ke arah sisi Dong Suebing. Dia sengaja memperlambat kecepatan serangannya, tapi pukulannya masih kuat. Dong Suebing mengangkat tangannya untuk menahannya, tapi dia didorong mundur beberapa langkah. Chen Fa menatap Erleng. Mengapa Anda tidak menggunakan lebih sedikit tenaga? Anda membuat Kepala Dong malu. Erleng frustrasi. Dia sudah banyak menahan diri, tapi siapa yang mengira Kepala Dong begitu lemah? Sekarang, semua orang tahu bahwa Kepala Dong tidak memiliki keterampilan tempur apapun. Chu Feng dan beberapa petugas lainnya sedang menonton dari atas, tersenyum sendiri. Namun hal ini tidak mengejutkan para petugas. Kepala Dong adalah orang terpelajar dan kekuatannya terletak pada otaknya. Selain itu, Erleng terlalu berotot dan telah berkelahi dengan penjahat selama bertahun-tahun. Wajar jika Kepala Dong, yang baru lulus, kalah darinya. Dong Suebing tidak menggunakan bag. Ini hanya latihan, dan dia juga ingin meningkatkan keterampilan bertarungnya, karena ini akan berguna di masa depan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.